Shalom teman-teman, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang ingin datang beribadah secara onsite, kalian dapat melakukan seat booking melalui NDC Apps. Ibadah juga tersedia secara online yang dapat kalian akses melalui YouTube channel NDC Youth. Ibadah onsite NDC Youth Central Park diadakan setiap hari Sabtu jam 4 sore di Apple Tower lantai 8. Dan untuk ibadah onsite NDC Youth Living World diadakan setiap hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, Shopee Pay, GoPay, Dana, dan lain-lain dengan cara melakukan scan QR Code yang ada di layar atau yang ada di kursi depan kalian. Bagi teman-teman yang ingin ikut melayani di NDC Youth, kami membuka pendaftaran di bidang news. Untuk informasi dan pendaftaran, silakan hubungi nomor berikut ini. Sekian news minggu ini, stay safe and God bless you. Shalom NDC Youth, welcome back di NDC Youth Online Service. Yuk kita siapkan hati kita untuk sama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini kami mau menyembah dan memuji-Mu Tuhan. Kiranya Kau siapkan setiap hati kami Bapa, dan kiranya juga Tuhan Kau yang beracara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Haleluya. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu, bawaku dekat dalam hati-Mu. Kami rindu Tuhan, ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan.
hadirat-Mu. Haleluya. Mari sembah. Rasakan Tuhan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu, penuhi dengan kasih-Mu, diam di Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena pada sore hari ini kami semua bisa beribadah Tuhan bersama-sama secara online. Dan Tuhan yang berkati kami Tuhan, jika sebentar kami akan mendengar sedikit dari isi hati Tuhan, sedikit dari firman Tuhan. Tuhan yang urapi kami, berkati kami Tuhan, supaya kami juga bisa mendengarkan dengan baik. Dan biarlah firman ini juga boleh mengubah hidup kami. Thank you Lord, semua yang percaya katakan bersama-sama, amin. Yo, hey guys, welcome back ya to NDC Youth Online Service. Dan hari ini aku sangat bersemangat and so excited untuk sharing firman Tuhan, karena kita masuk ke tema yang baru, yaitu Armor of God. Selamat datang di bulan Juni, kita membahas Armor of God. Dan mungkin some of you udah pernah mendengar soal hal ini. Mungkin ada sebuah perikop yang pernah kalian baca tentang persenjataan anak Allah, atau mungkin ada yang gak pernah dengar juga. Tapi either way, ketika kalian mendengarkan kata armor of God, apa sih yang muncul di pikiran kalian? Kan kalau kita ngomongin armor, itu yang pakai biasanya prajurit atau kesatria perang ya. Mungkin di sini kalau ada banyak cowok-cowok yang suka main game, ya kalian tahu ya skinnya apa ya, yang armor gitu kan. Aku juga kemarin lagi mulai main Elden Ring. Gila, armornya keren-keren sih. Tapi tujuan pakai armor itu kan untuk pergi berperang, untuk go to battle kan, untuk melawan musuh ke medan perang, untuk petualangan yang besar. Jadi ketika aku dengar kata armor of God dalam konteks Alkitab yang kita kan pakai dalam kehidupan sehari-hari, jujur dan mohon maaf, aku agak membayangkan hal yang konyol gitu loh. Aku ngebayangin anak kecil pakai baju zirah plastik gitu loh. Kayak kok ngomongin armor of God jadi kayak joke ya, jadi kayak sebuah lelucon. Tapi sebenarnya kalau kita pelajari lagi konteksnya ya, yang diberikan oleh Paulus, yang kita baca lagi Alkitabnya, baca ayatnya, terjemahannya, artinya, dan kita renungkan dalam hidup kita sehari-hari, actually this means a lot dan sangat deep.
Jadi aku harap kita semua yuk buka hati dan pikiran kita untuk belajar ini, Armor of God. Are you ready? Let's go. Sebelum kita masuk lebih detail dalam firman Tuhannya, aku mau nanya, di sini berapa banyak dari kita yang punya anxiety gitu atau takut salah kostum ke sebuah tempat? I mean, don't get me wrong ya, kita semua pasti nggak mau salah baju, salah kostum ke acara. Kalau lu diundang ke graduation, ada baju tertentu yang lu mau pakai. Kalau diundang misalnya ke istana presiden, ada baju tertentu yang lu akan pakai dan lu nggak akan pernah pakai, ya nggak? Ke kawinan temen, ada baju yang lu akan pakai dan lu nggak akan sentuh sendal jepit kan, ya kan? Nah, tapi don't get me wrong juga, aku anxiety-nya lumayan berlebihan. Dan aku nyadar banyak teman-teman cewekku yang kayak gitu. Anxiety tuh kayaknya berat banget ya. Tapi kayak ada ketakutan gitu. Aduh, ntar kalau pergi rame-rame sama teman sekolah lagi reunian, gue overdress sendiri gak ya? Gue pengen rapih, pengen cantik. Ya lah ya, kita cewek-cewek pengen cantik. Cowok pun juga pasti pengen ganteng kan. Pengen keren lah, pengen look presentable. Tapi kita kadang takut gak sih kalau terlalu rapi, dibilang Nora agak trying too hard, terlalu lancai juga kayaknya gak menghargai banget sih. Kita mau makan di tempat bagus dipakai celana pendek, sandal jepit, kaosnya belel gitu kan. Jadi aku suka ada takut-takut tertentu gitu loh. Jadi aku sering banget nanya gitu, lu pada pakai baju apa sih gitu. Ini aku kemarin juga ada cerita lucu. Aku udah lama gak ngedate ya guys, nih pengakuan aja nih, udah lama gak ngedate. Jadi pas akhirnya a few months ago aku pertama kali pergi lagi, aku baru kembali mengalami apa yang aku alami waktu aku SMA. Jadi seumur cewek-cewek ini yang dengar ya, mungkin SMP, SMA. Tiba-tiba kita buka lemari dan kita menyadari, gue tidak punya baju. Padahal ketika gue ngomong itu, gue sedang melirik puluhan kaos yang gue tumpuk-tumpuk di lemari gue dengan baju yang tergantung begitu banyak. Dan gue bisa ngomong, gila ternyata gue tidak punya baju sama sekali untuk ngedate gitu loh. Dan akhirnya apa? Aku harus membandingkan diri, chat orangnya. Kamu pakai baju apa? Kenapa? Karena tiba-tiba begitu aku tahu dia pakai baju apa, aku bisa mengukur. Oke, dia pakai baju ini, aku pakai baju ini. Dan orangnya bilang, oh enggak, aku nyantai, pakai kaos hitam. Oke, dia kaos hitam, gue nggak perlu pakai high heels. Kalau ganter gue kayak tante-tante. Oke, sekian sih introduction-nya. Tapi semua bisa relate ya. Kita perlu tahu dulu kita mau kemana, acaranya tuh apa, dan siapa aja yang ada di acara itu. Baru kita tahu gue mesti pakai baju apa yang sesuai, dan lu merasa confident untuk pergi hari itu. Benar gak? Ya kan? Oke, dan pertanyaan yang sama mau aku tanya sama kalian. Kalian pakai apa ketika kita keluar sana ke dunia ini, menghadapi dunia ini dengan segala godaannya, temptationnya, dengan segala hal yang kita gak ketahui, dengan curiosity kita. Kita keluar sana, siap untuk battle di luar sana, dengan semua hal yang kita gak tahu dan kita gak pahami. Kita pakai baju apa? Kita bawa apa? Kita siap gak? Kita punya nilai yang cukup kuat gak? Kita punya pertahanan yang kokoh gak? Kita punya hikmat gak untuk bisa bedain mana yang salah, mana yang baik? Kita tahu gak sih kita menghadapi apa? Nah, aku suka ada kata-kata don't bring a knife to a gunfight. Ketika kamu perang ke sebuah pertempuran yang pada pakai pistol, lo jangan bawa pedang, jangan bawa pisau kecil. Don't bring a knife to a gunfight. Kenapa? Kalah, salah senjata, salah kostum ibaratnya. Kok bawa a knife to a gunfight? Itu yang aku mau sampaikan ke kita semua. Apakah kita salah baju, salah kostum untuk menghadapi dunia luar sana, untuk berperang di luar sana? Aku mau ajak kita untuk baca firman Tuhan kita pada hari ini. Kita buka Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai yang ke-17. Sebenarnya ini ayatnya panjang banget dan aku akan bacanya bertahap kayak cerita. Jadi as we go ke per point, kita akan lanjut baca ayatnya. Siap? Oke. Di ayat yang ke-10 ya, perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah,
melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Perlu kita ketahui kalau kita setiap hari di luar sana ada pertempuran yang gak terlihat. Oke lah, sekarang kita semua lagi dengar firman Tuhan. Kita mungkin datang ke gereja secara rutin, ikut circle, ikut pelayanan. Tapi guys, the real battle, pertempuran dan pertarungan yang sesungguhnya, itu kita fight setiap hari dalam kehidupan kita sehari-hari. Every day, every single day out there kita battle. Sama apa? Sama iblis yang gak terlihat. Keinginan-keinginan kita yang kita mungkin gak tahu kenapa kita pengen. Kita curious. Teman-teman yang gak baik yang bawa kita semakin jauh dari Tuhan. Teman-teman yang ngerusak diri kita, pikiran kita, merusak moral kita. Atau apapun di luar sana yang kita unknown lah, gak tahu. Semua bahaya di luar sana. Itu kita fight setiap hari. Apakah kita punya pertahanan yang cukup? Sehingga based on ayat yang tadi aku mau bilang, poin yang pertama adalah kenapa kita perlu armor of God dan apa yang kita perlu tahu. Yang pertama, armor of God is essential for survival. Perlengkapan senjata Allah kita butuhkan dan penting banget untuk survival, untuk bertahan, untuk kita bisa survive dalam dunia yang udah bengkok ini. Tuhan pun bilang kok, ini kita udah dalam ada generasi yang bengkok. Nilai-nilai value udah gak jelas. Kita susah banget mempertahankan value kita di dunia ini. Tapi kita bisa bertahan kalau kita pakai perlengkapan senjata Allah. Jadi yang pertama, the armor of God is essential for survival. Karena ingat, kita berperang bukanlah melawan darah dan daging. Kita gak pukul-pukulan sama teman kita physically. Kita gak pukul-pukulan sama iblis secara fisik. Tapi kita melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Essential ya for survival. Ngomongin salah baju, aku ada satu cerita lagi. Waktu kuliah, a few years ago, gila udah lama ya, ketika aku kuliah, oh my god, udah tua. A few years ago aku masih kuliah sama kokoku. Suatu hari dia tuh ajak aku nonton pertandingan sepak bola. Waktu itu Arsenal lawan siapa aku lupa, tapi aku ingat cuma Arsenal karena kita akan nonton live di cafe Arsenal. Jadi ada cafe dulu, itu bener-bener buat Arsenal. Jadi kayak ada bendera Arsenal, ada pialanya, ada bajunya ditanda tangan gitu di tembok-temboknya tuh emang buat fan Arsenal hardcore lah gitu. Dan keluargaku Abdi Saputras adalah Gunners. Di ruangan ini ada yang mungkin tidak senang dengan perkataan saya karena mereka bukan Arsenal, tapi nggak apa-apa karena aku yang senang hari ini. Arsenal is the best, sorry. Oke, jadi waktu itu aku diajak pergi ke sana dan aku waktu itu ngomong, aduh kaos Arsenal gue tuh ketinggalan di Jakarta di rumah karena aku kuliahnya waktu itu di Singapura. Aku nggak bawa, tapi aku ada. Semua anggota keluarga punya kaos Arsenal, dibeliin, dipaksa pakai, ya udahlah ya. Aku nggak bawa, aku tapi pengen pakai, tapi gimana dong nggak ada gitu. Terus kakakku bilang, ya udah nggak apa-apa, lu pinjem jersey bola gue aja. Tapi yang Arsenal punya gue pakai, jadi lu pakai yang lain gitu. Nah, kalian tahu atau nggak tahu, when it comes to sepak bola, fansnya kan hardcore ya, agak ngeri-ngeri ya. Aku tuh takut banget, aku pakai kaos musuh bebuyutannya, aku dipukul gitu di sono kayak atau diserang atau dibenci atau disini-sini. Jadi aku takut banget. Aku nanya, kalau mau pakai kalau mau ke kafenya Arsenal, gue jangan pakai jersinya apa nih? Jadi yang aman tuh yang mana gitu loh. Terus kokoku kasih aku jersey AC Milan dan dia bilang aman, selama lu nggak pakai Tottenham, you're gonna walk out safely gitu loh, nggak apa-apa. Jadi yang bebuyutan itu kan Tottenham sama Arsenal. Jadi aku takut banget waktu itu. Dan kalau aku assure me it's okay, lu pakai jersey AC Milan, nggak apa-apa gitu. Ya udah, akhirnya aku pakai. Kita pergi sama teman-teman kita nonton. Singkat cerita ya udah, gue nggak dipukul, gue aman. Jadi maksud aku apa? Ini mungkin terdengar seperti cerita lucu ya, tapi sebenarnya kita kan tahu ya betapa hardcore-nya sepak bola di luar sana gitu. Sampai aku salah baju, salah kaos doang loh, bukan baju zirah, bukan peperangan melawan apa gitu, cuma pakai baju aja bisa dipukulin. Jadi sepenting itu kita pakai baju zirah kita untuk survival menghadapi dunia sana.
All good? Contohnya oke? Baik. Sekarang aku akan masuk ke poin yang kedua, yaitu yang terakhir juga. The armor of God is almost entirely for defense. Kalau kita perhatikan di ayat berikutnya yang akan kita baca setelah ini, armor of God itu hampir semuanya, nyaris semuanya, cuma satu yang enggak, itu untuk perlindungan kita. Semuanya defense. Cuma satu yang senjata attack, yaitu pedang. Oke, aku nggak akan go to detail soal alat apa aja akan kita pakai. Nanti di minggu-minggu kedepannya semua pembicara lainnya akan lebih detail ngebahas itu. Tapi aku mau jelasin kalau semua perlengkapan senjata anak Allah ini itu kebanyakan defense. Coba kita baca dulu yuk. Kita lanjut ya di ayat yang ke-13. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Aku stop ya di ayat 17. Perhatiin deh alat-alatnya. Ikat pinggang, ketopong, tameng. Semuanya rata-rata adalah defense stuff untuk melindungi kita. Tapi attack cuma satu, yaitu pedang. Apa artinya? Di luar sana begitu banyak trap, begitu banyak perangkap. Kita harus menjaga diri kita sendiri. Jadi sebenarnya kadang ya, ketika kita keluar sana ya, kita nggak usah terlalu fokus dengan menyerang balik iblis atau bagaimana mematahkan kuasa iblis. Itu mungkin nanti kali ya. Tapi kamu mikirin dulu, gue udah aman gak sih? Aku bisa tahan gak sih ketika diserang? Aku tuh tahan sama godaan gak sih? Tahan sama temptation di luar sana gak sih? Tahan gak sih sama teman-teman aku yang toksik? Diajak pergi terus, diajak enggak. Aku tahan gak sih sama orang-orang yang berniat buruk sebenarnya sama hidup aku? Nah, ketika kita ngomongin perlengkapan senjata anak Allah, Tuhan pun fokus defense, lindungi diri kita. Jadi yuk aku mau ajak diri kita semua, yuk kita pakai yuk baju zirah ini, persenjataan anak Allah yang siap berperang. Kita pastikan kita aman, dilindungi oleh Tuhan. Nah, selain itu nih, kan kita cuma punya senjata satu ya, pedang. Tenang, aku gak akan go to detail, tapi aku suka sebuah fact bahwa kita perlu banget firman Tuhan. Karena itu adalah pedang firman Tuhan ya, perkataan Tuhan itu loh. Kenapa? Kalian sadar gak sih, kita semua diciptakan oleh Tuhan. Dunia ini diciptakan oleh Tuhan, oleh kekuatan firman Allah, kuasa firman Tuhan. Cuma ketika Allah menciptakan kita, Tuhan membentuk kita dari tanah. Sebuah fact yang aku baru sadar. Only when God created us, He wants to get His hand dirty. Menciptakan langit, bumi, alam semesta, Dia cukup berkata-kata, berfirman. Ketika menciptakan kita, Dia menggunakan tangannya sendiri. Dia adalah seniman terbaik yang mengasihi kita. Nah, terus tujuannya apa aku ngomong gini? Aku mau kasih tahu kalian, kalau kalian tuh spesial. Kalian tuh luar biasa. Bagaimana cara iblis menyerang Hawa waktu Hawa pertama kali jatuh dalam dosa? Waktu itu Hawa belum tahu kali soal ziarah ini, soal perlindungan ini. Iblis pun pakai kata-kata. Emang iya Tuhan ngomong kayak gitu? Kata siapa? Emangnya bener Tuhan bilang seperti itu? Iblis membuat Hawa meragukan Allah. Dia bukan bilang Tuhan bohong, bukan mencoba memutarbalikan fakta soal peraturan dia nggak boleh makan buah di Taman Eden, tapi emang iya Tuhan ngomong kayak gitu. Sehingga apa? Hawa tuh ragu. Nah, aku mau ngomong sama kalian sebelum kita lebih detail ke depan-depannya membahas ini. Kadang serangan tergampang dan tercepat adalah iblis membuat kita ragu sama diri kita. Tuhan sayang sama kamu loh. Emang iya? Tuhan punya rencana besar buat hidup kamu. God is not done with you. Emang iya? Kamu spesial loh. Tuhan bikin kamu dari tangannya sendiri. Emang iya? Tuhan mau pakai kamu. Emang iya? Dan yang paling sedih adalah ketika kita menjawab pertanyaan tersebut dengan apa? I don't know.
how many of us lagi merasa seperti itu? I don't know, I'm not sure anymore. Disitulah kita butuh banget perlengkapan senjata anak Allah untuk defense diri kita sendiri. Aku selesai berbicara hari ini. Ini sesi pertama, landasan dari kenapa kita butuh armor of God. Tapi kalian tahu, the real battle is out there. Dan kita selama sebulan ini akan bahas bersama-sama soal perlengkapan senjata Allah. Yuk kita berdoa yuk. Bapa dalam surga, kami bersyukur Tuhan karena hari ini kami sudah bisa membahas suatu hal yang penting, hal yang baru. Kalau kami butuh untuk dijaga oleh persenjataan anak Allah. Tuhan yang berkati kami Tuhan di luar sana untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Jagai kami Tuhan dalam pikiran kami, perbuatan kami, tingkah laku kami. Karena kami adalah anak-anak Allah. Kami mau menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Yang bersyukur semua katakan amin. Okay guys, enjoy your circle moment, circle time. Have a great talk and God bless you.